Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Perkenalkan saya Rio Buskaro Karo dari TRA kelas malam. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari proyek saya, yaitu di sini saya mengambil metode yaitu metode CNN. Di sini klasifikasi jenis sampah menggunakan metode CNN. Mungkin langsung masuk saja ke programnya. Di bagian yang pertama ini from Google Colab import drive, yaitu pertama coding ini saya hubungkan ke Google Colab dengan Google Drive agar bisa mengakses datasheet yang telah saya upload sebelumnya. Datasheet ini terdiri dari 4 kelas sampah, yaitu plastik, kertas, logam, dan kaca. Folder trend dan teks dipisahkan untuk proses pelatihan dan pengujian. Di bagian yang di bawah ini import dan sensor flow. Setelah itu pada coding ini saya mengimpor beberapa library penting untuk proyek klasifikasi gambar menggunakan CNN. TensorFlow digunakan sebagai framework utama deep learning, sedangkan Keras menyediakan arsitektur model. Saya juga menggunakan Matplotlib dan Seabot untuk visualisasi serta Sklearn untuk evaluasi performa model. Untuk di bagian tray model, di bagian codingan ini setelah mengimpor library yang saya gunakan, kemudian saya menambahkan codingan ini untuk data gambar yang diproses menggunakan image data generator. Gambar diubah ukurannya menjadi 64 kali 64 pixel dan dinormalisasi ke rentang 0 sampai 1. Untuk data training saya tambahkan argumentasi seperti rotasi dan flip horizontal agar model tidak overfitting dan belajar dari variasi data. Selanjutnya, setelah itu saya menambahkan arsitektur model CNN yang saya gunakan. Model terdiri dari 2 layar konvolusi, masing-masing diikuti oleh max polling. Setelah itu output di flatten masuk ke dense layer dan diakhiri dengan layer output sebanyak 4 neuron untuk klasifikasi 4 jenis sampah. Model saya compile dengan optimizer Adam dan fungsi loss kategorial cross control karena ini adalah klasifikasi multiclass. Lanjut untuk history model ini, itu masuk ke codingan tray model. Proses train dilakukan selama 10 epochs. Train ini akan melatih model mengenali ciri khas dari setiap jenis sampah berdasarkan citra yang diberikan. Pada bagian import akurasi ini, pada bagian ini saya menampilkan grafik akurasi model terhadap data pelatihan dan data validasi terlihat bahwa akurasi model meningkat secara bertahap seiring bertambahnya jumlah epochs. Di akhir pelatihan selama 10 epochs, akurasi training mencapai sekitar 55%, sedangkan validasi mencapai sekitar 57%. Ini menunjukkan bahwa model tidak mengalami overfitting dan masih cukup stabil dalam mempelajari pola dari pelatihan. Setelah pelatihan selesai, model diuji menggunakan data pengujian dan hasil prediksi dibanding dengan label sebelumnya. Di sini saya menggunakan conclusion matrix untuk mengetahui seberapa akurat model dalam membedakan masing-masing jenis sampah. Misalnya dari 501 gambar, kelas gelas hanya 156 yang diprediksi benar, sisanya banyak tertukar, terutama ke kelas paper dan plastik. Sebaliknya, kelas paper memiliki performa yang paling tinggi dengan 408 prediksi benar dari total 594 gambar. Ini menunjukkan bahwa model cukup baik dalam mengenali ciri khas kertas, namun kesulitan membedakan antara logam, plastik, dan kaca. Selanjutnya adalah hasil evaluasi performa klasifikasi berdasarkan precision, recall, dan F1 score. Kita bisa lihat bahwa kelas gelas hanya memiliki recall 31%, artinya banyak gambar kaca tidak dikenali dengan benar, sementara kelas paper dan plastik memiliki nilai recall dan F1 score yang lebih tinggi, yaitu sekitar 60-67%. Rata-rata akurasi model terhadap seluruh data uji adalah 56%.
dengan rata-rata F1 score 0,55. Artinya meskipun model sederhana tapi sudah mampu membedakan sebagian besar jenis sampah dengan cukup baik. Pada codingan ini, saya melakukan proses pengujian terhadap gambar baru secara otomatis. Dari folder gambar uji yang digunakan berisi gambar sampah acak untuk diklasifikasikan oleh model. Pertama-tama, codingan ini akan memindai semua file gambar di dalam folder. Kemudian memuat setiap gambar dan menyesuaikan ukuran menjadi 64 x 64 pixel sesuai dengan input model. Selanjutnya gambar dinominasikan dan diprediksi oleh model CNN yang sudah dilatih tadi. Hasil prediksi ini ditampilkan langsung bersama gambarnya, disertai dengan nama-nama kelas dan nilai confidence untuk kemungkinan kelas. Namun hasil prediksi terhadap beberapa gambar uji masih belum akurat dan tidak sesuai label seharusnya. Ada beberapa alasan utama mengapa hal ini terjadi. Yang pertama itu jumlah epoks yang terlalu sedikit. Model hanya dilatih selama 10 epoks sehingga belum optimal dalam mengenali pola kompleks setiap jenis sampah. Alasan yang kedua yaitu akurasi masih rendah. Dari training sebelumnya, akurasi model hanya sekitar 56%, yang artinya dalam 100 gambar sekitar 44 kemungkinan salah klasifikasi. Alasan ketiga, kemiripan visual antar kelas. Misalnya botol plastik dan kaca bisa sangat mirip secara bentuk dan warna sehingga model kesulitan membedakannya. Alasan yang keempat, arsitektur model masih sederhana. Model menggunakan 2 convolution layer tanpa depth yang cukup. Model cenderung tidak bisa menangkapi detail yang diperlukan untuk klasifikasi akurat. 5. Distribusi data yang tidak merata. Dari confusion matrix sebelumnya terlihat bahwa beberapa kelas seperti gelas atau metal jauh lebih sering salah dibanding paper. Ini menandakan bahwa model lebih banyak belajar dari kelas yang dominan. Mungkin kesimpulan akhir dari proyek yang saya lakukan ini sebagai kesimpulannya, saya telah membangun dan melatih model CNN sederhana untuk melakukan klasifikasi jenis sampah ke dalam 4 kelas: gelas, metal, paper, dan plastik. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model mampu mengenali gambar dengan akurasi total 56% dengan performa terbaik di kelas paper dan plastik. Meski demikian, terdapat beberapa hasil klasifikasi yang tidak akurat, terutama pada gambar-gambar baru karena keterbatasan jumlah epoks dan kompleksitas model. Mungkin sekian hasil dari proyek yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.